Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Point Channel, guys. Salam serumpun, salam persaudaraan. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini ya, ini sangat menarik juga untuk kita bahas, guys ya. Yang mana di sini yaitu tentang influencer, guys ya, dari Malaysia yang mana terjebak kasus hoax yang ada di Indonesia, begitu guys ya. Jadi seperti apakah komentar-komentar para netizen Malaysia tentang mengenai hal ini, gitu guys ya. Jadi saya pun penasaran, saya pun juga belum tengok siapa sebenarnya yang terjebak masalah hoax ini yang di Indonesia ya. Ternyata ini adalah orang Malaysia, begitu guys ya. Mari kita tengok sama-sama videonya. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar, guys. Oke, kita tengok videonya. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, guys. Boleh korang tonton video originalnya. Pempengaruh Malaysia sebar berita palsu ya, boleh dikenakan hukum berat polis Indonesia. Jadi seperti apa nih guys ya? Sebentar ya, kita lihat dulu ya guys. Drama influencer Malaysia di Bandung, dari prank jadi masalah serius, bakal dipenjara. Bro, lo tahu nggak? Lagi rame banget nih kasus seorang influencer asal Malaysia yang bikin konten di media sosial. Ngakunya kehilangan temannya di sebuah hutan di kota Bandung, Indonesia. Awalnya banyak yang percaya dan ikutan panik, tapi setelah diselidikin, ternyata itu semua cuma berita bohong alias fake news. Nah, masalahnya di sini, di Indonesia, penyebaran berita palsu itu bukan urusan main-main. Bisa kena pasal hukum yang berat, bahkan sampai di penjara. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pasal 14 tahun 2008, siapapun yang ketahuan menyebarkan berita bohong bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tapi bayangin aja kalau harus mendekam di penjara selama 10 tahun, itu sama aja kayak kehilangan hampir seperempat hidup lo kalau umur lo baru 20-an. Nah, gara-gara kasus ini, netizen Malaysia malah ikut ramai di kolom komentar. Banyak dari mereka yang justru mendukung influencer tersebut dihukum di Indonesia. Bahkan ada yang nyeletuk kalau pemerintah Indonesia lebih baik menahan dan memproses hukum mereka aja daripada ngizinin mereka balik ke Malaysia. Ada yang bilang kalau mereka lebih cocok jadi warga Indonesia daripada kembali ke Malaysia karena dianggap merusak citra negara. Wah, lumayan keras juga ya tanggapan mereka. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa sih kasus kayak gini bisa kejadian? Di era sekarang, konten media sosial itu bener-bener udah jadi ajang buat cari atensi. Banyak orang berlomba-lomba bikin konten yang bombastis biar viral, biar dapat banyak views, banyak likes, dan pastinya banyak uang dari iklan dan endorsement. Sayangnya, nggak semua orang paham batasannya. Yang penting viral, nggak peduli dampaknya. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang hukum, penyebaran berita palsu bisa berujung sangat fatal. Dampak dari berita palsu ini juga nggak main-main. Coba bayangin kalau orang-orang beneran percaya cerita si influencer ini, bisa-bisa pihak kepolisian sampai harus mengerahkan tim pencarian buat sesuatu yang nggak pernah terjadi. Itu kan buang-buang waktu dan sumber daya. Belum lagi dampak psikologis buat warga sekitar yang mungkin jadi ketakutan. Kalau kejadian ini dibiarkan, bisa jadi nanti makin banyak orang yang bikin konten dengan cara yang nggak bertanggung jawab kayak gini. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia bakal serius menjatuhkan hukuman kepada influencer ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Atau bakal ada jalan damai lewat diplomasi antara Indonesia dan Malaysia? Kalau kita lihat beberapa kasus sebelumnya, seringkali ada penyelesaian lewat jalur diplomatik. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau pemerintah Indonesia mau kasih efek jerah supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah bahwa bikin konten itu nggak bisa sembarangan. Di dunia digital, satu kesalahan kecil bisa punya dampak yang besar. Kalau sekadar bikin video prank atau drama yang nggak melanggar hukum sih nggak masalah. Tapi kalau udah masuk ke ranah penyebaran berita bohong, ya siap-siap aja berurusan sama hukum. Jangan sampai demi views, lo malah harus kehilangan kebebasan selama 10 tahun. Jadi buat lo semua yang aktif di media sosial, inget ya, verifikasi dulu sebelum lo ngepost sesuatu. Jangan asal bikin drama yang gak jelas, apalagi sampai bohong.
Dunia maya itu nggak sebebas yang lo kira, bro. Oke. Aku bakal lanjutkan dengan komentar warga Malaysia yang ada di gambar ini biar lebih lengkap dan detail. Oke. Dari komentar yang beredar, kelihatan banget kalau banyak warga Malaysia yang mendukung tindakan hukum terhadap influencer yang bikin drama ini. Oke. Mereka nggak cuma mendukung, tapi bahkan ada yang berharap hukuman yang dijatuhkan benar-benar berat, biar jadi efek jera buat yang lain. Oke. Misalnya ada yang Sebentar. Sebenarnya gimana guys ya? Ya, kalau kita berpikir lah istilahnya, harusnya ya netizen Malaysia ini harusnya benar-benar mendukung dari influencer ini sebenarnya kan. Kalau kita tengok kan bahwa influencer ini berasal dari Malaysia begitu guys ya. Tetapi sekali lagi ini yang membuat saya tuh memang luar biasa gitu guys ya, netizen dari Malaysia ini guys ya. Walaupun istilahnya rakyat Malaysia yang istilahnya dihukum di Indonesia begitu guys ya, tetapi netizen Malaysia ini malahan mendukung hukum yang ada di Indonesia begitu guys ya. Artinya tentu menyalahkan nih, walaupun sama-sama rakyat Malaysia begitu guys, tapi menyalahkan daripada apa yang dibuat ataupun apa yang dilakukan oleh orang Malaysia ini gitu guys ya. Seperti itu gitu guys ya, bukan membela. Ya kalau di Indonesia mungkin di netizen Indonesia ini, apalagi yang kasus yang kemarin ya guys ya, yaitu itu penembakan TKI ilegal yang di Malaysia itu guys ya, banyak sekali yang membela begitu guys ya. Memang sih istilahnya ini berkaitan dengan nyawa begitu guys ya, tetapi itu dengan cara yang salah begitu guys ya, dan wajar saja istilahnya penegakan hukum di Malaysia itu tegas begitu guys ya, dengan memberikan tembakan ataupun memberikan peringatan kepada orang-orang Indonesia ini yang secara haram istilahnya secara ilegal masuk ke Malaysia begitu guys ya. Tetapi ini netizen Malaysia ini malah menyuruh istilahnya orang Malaysia ini yang di Malaysia ini yang di Indonesia yang melakukan kesalahan ini supaya dihukum di Indonesia begitu guys ya. Itu terbuka sekali pikiran netizen Malaysia, itu luar biasa guys ya. Kita lanjut ya. Jadi seperti hukum apa? dia Pak Polisi. Kami takkan baling telur di kedutaan. Penjara seumur hidup pun tak apa. Allahu Akbar. Mohon penjarakan beliau. Kami rakyat Malaysia menyokong. Terbaik. Dari sini bisa dilihat bahwa netizen Malaysia nggak membela influencer ini sama sekali. Malah mereka kayaknya lebih senang kalau influencer ini dihukum di Indonesia ketimbang dipulangin ke Malaysia. Ada juga yang nyeletuk dengan nada sarkasme. Oke. Bagus, kurang sikit budak bodoh di Malaysia. Oke. Tolonglah ambil depa sebagai warga negara sana. Kami tak mau dah dia, sana boleh buat video freeze lagi. Bahkan ada yang sampai bikin daftar dosa besar influencer ini yang bisa menjatuhkan sebuah negara. Antara lain, rasuah. 2, tak menepati masa. 3, cingge. 4, and the gangpang. Kayaknya ini sarkasme dari warga Malaysia yang kesal sama kelakuan influencer yang lebih sibuk bikin konten absurd dibanding melakukan sesuatu yang bermanfaat. Di sisi lain, komentar yang berbunyi, penguat kuasa Indonesia. Kami netizen Malaysia menyokong 200% mereka dikenakan hukuman berat dan kami tidak akan membaling telur di kedutaan Indonesia. Ini menarik juga guys ya. Sedangkan dengan masalah kemarin saja yang penembakan itu guys, sampai-sampai sebagian ya guys ya, mungkin kurang lebih 100 orangan ya dari pihak Indonesia ini guys yang melempar telur di kedutaan besar Malaysia di Indonesia. Itu kan sangat memalukan juga guys ya. Kenapa harus seperti itu gitu guys ya, ya kan? Nah, tetapi anehnya, dan saya pun juga kagum ya guys ya dengan netizen Malaysia ini guys ya, dan tidak membela ya, walaupun rakyat Malaysia yang melakukan itu tidak membela hal-hal yang negatif gitu guys ya, tidak membela hal-hal yang buruk ya, dan malahan mendukung hukum di Indonesia ini bahwa hukum dengan sehukum-hukumnya gitu guys ya, sesuai dengan undang-undang di Indonesia begitu guys ya. Sampai seperti itu netizen Malaysia ini berkomentar begitu guys ya. Artinya apa? Ya di sini saya bisa menyimpulkan bahwa rakyat Malaysia ini rata-rata itu istilahnya berpikiran rasional, berpikiran dengan matang begitu guys ya. Bukan cuma dengan emosional lalu menjelekkan segala macam ya, tetapi dengan berpikiran yang terbuka
positif begitu guys ya. Kalau memang salah ya tetap salah ya, walaupun itu rakyat Malaysia sendiri, kalau memang salah tetap harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, yaitu di Indonesia. Gila ya, terbaik ya. Mentality ataupun pemikiran rakyat Malaysia ini itu yang buat saya itu kagum guys ya. Masya Allah. Karena secara nggak langsung mereka kayak nostalgia ke masa lalu, di mana pernah ada insiden baling telur ke kedutaan. Tapi sekarang mereka lebih setuju biar influencer ini dihukum tanpa perlu aksi protes di jalanan. Masya Allah. Dari semua komentar ini, jelas banget kalau netizen Malaysia nggak membela influencer ini sama sekali. Malah mereka lebih mendukung hukum Indonesia berjalan dengan tegas. Sebentar dulu, ada komentarnya guys ya. Mohon penjarakan beliau, kami rakyat Malaysia menyokong. Harusnya kan kalau kita pikir ya istilahnya membela dengan membabi buta begitu guys, tentu mengatakan ngajak perang nih. Indonesia ini ngajak perang nih ya. Masa rakyat kami misalnya ditangkap begitu guys ya, diproses hukum di Indonesia begitu guys ya, padahal gara-gara sepele begitu. Bisa saja seperti itu netizen Malaysia, tetapi netizen Malaysia ini tidak berpikiran seperti itu, malahan berpikirannya positif dan membela hukum yang ada di Indonesia begitu guys ya. Ini harus yang dipunyai oleh netizen Indonesia sebenarnya. Ini yang harus dipunyai gitu guys ya. Bukan hanya walaupun salah itu dibela segala macam, menyalahkan negara Malaysia begitu segala macam ya. Dan melempar telur juga di kedutaan besar. Ya. Tetapi rakyat Malaysia ini keren sih menurut saya guys. Pemikirannya itu sangat terbuka, sangat positif guys. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Ini juga jadi bukti bahwa nggak semua orang Malaysia setuju dengan kelakuan warganya sendiri, terutama yang bikin malu di luar negeri. Bakal menarik sih kalau pemerintah Indonesia benar-benar menjatuhkan hukuman berat. Nih guys, sebentar saya baca lagi komentar ini guys ya. Terbaik ya, penguat kuasa Indonesia ya, kami netizen Malaysia menyokong 200% guys ya, mereka dikenakan hukum berat ya, dan kami tidak akan membaling telur di kedutaan Indonesia. Aduh. Mungkin kejadian ini mungkin lebih lama kejadian yang penembakan itu guys ya. Makanya di sini netizen Malaysia ini mengatakan kami tidak membaling telur ke kedutaan Indonesia begitu guys ya. Malahan menyokong nih hukum yang ada di Indonesia begitu guys ya. Dan sama sekali tidak membela influencer ini gitu guys ya. Masya Allah. Luar biasa guys ya menurut saya. Bakal ada intervensi diplomatik? Atau ini bakal jadi pelajaran keras buat semua kreator konten yang suka bikin drama palsu demi viral? Kita lihat aja kelanjutannya. Netizen Malaysia murka. Hukuman berat untuk influencer Malaysia yang sebar hoax di Indonesia. Setelah hebohnya kasus influencer Malaysia yang menyebarkan berita bohong soal kehilangan temannya di hutan Bandung, reaksi netizen Malaysia malah mengejutkan banyak pihak. Alih-alih membela sesama warganya, mayoritas komentar di media sosial justru mendukung penuh tindakan tegas dari pemerintah Indonesia. Mereka bahkan berharap hukuman yang diberikan benar-benar maksimal supaya bisa jadi pelajaran buat influencer lain yang doyan cari sensasi. Netizen Malaysia, kami tak mau dia balik. Komentar-komentar dari warga Malaysia menunjukkan betapa merasa muak dengan kelakuan influencer seperti ini. Beberapa komentar bahkan menyarankan agar influencer tersebut diberikan status warga negara Indonesia aja. Tolonglah ambil depa sebagai warga negara sana. Kami tak mau dah dia. Sana boleh buat video fries lagi. Bagus, kurang sikit budak bodoh di Malaysia. Dari sini kelihatan banget kalau mereka merasa malu dengan tindakan influencer ini. Mereka menganggap tindakan ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga mencoreng nama baik negara mereka. Itu guys ya, itu yang paling menurut saya itu terbaik guys ya, pemikiran rakyat Malaysia itu guys ya. Artinya bukan hanya dengan kesalahan tadi istilahnya merugikan diri dia sendiri ya, itu menurut netizen Malaysia ya, tetapi ini juga mempermalukan nama Malaysia begitu guys. Itu menurut netizen dari Malaysia ya. Sedangkan kita ya, kebanyakan netizen Indonesia ini malahan walaupun salah ya rakyat Indonesia di Malaysia ini ya, malahan membela
istilahnya membela dengan membabi buta lah, istilahnya menyalahkan pihak Malaysia lah segala macam. Apalagi nih dalam kasus yang penembakan kemarin guys ya, sampai itu mengatakan wah ini Malaysia ini ngajak perang nih ya, membunuh 1-2 orang istilahnya. TKI ilegal ini artinya mengajak perang nih, sampai seperti itu gitu guys, pemikiran yang dilontarkan oleh ya dikatakan presiden Partai Buruh ini guys ya. Tetapi Malaysia, rakyat Malaysia ini tidak seperti ini gitu guys. Pemikirannya itu luar biasa, terbuka ya. Walaupun dia sesama rakyat Malaysia, tetapi kalau memang salah dikatakan salah. Silakan hukum di negara Indonesia, itu terbaik menurut saya. Pemikiran rakyat Malaysia ini, netizen Malaysia ini, ya itu membuat saya itu wah, Masya Allah. Apa ya, berpikiran dewasa begitu guys ya. Bukan membela yang salah begitu guys ya, tetapi walaupun sesama negara Malaysia, sesama warga Malaysia, kalau memang salah dikatakan salah begitu guys ya, dan mempersilahkan hukum dari Indonesia ini memproses itu gitu guys ya. Masya Allah. Dengan penuh untuk hukum Indonesia. Menariknya, banyak netizen Malaysia yang terang-terangan menyatakan bahwa mereka 100% mendukung langkah kepolisian Indonesia dalam menangani kasus ini. Beberapa komentar menunjukkan bahwa mereka percaya Indonesia bisa memberikan hukuman yang layak. Terbaik. Penguat kuasa Indonesia, kami netizen Malaysia menyokong 200% mereka dikenakan hukuman berat dan kami tidak akan membaling telur di kedutaan Indonesia. Mohon penjarakan beliau, kami rakyat Malaysia menyokong. Hukum dia Pak Polisi, kami tak akan baling telur di kedutaan. Komentar ini cukup menarik karena ada referensi soal insiden baling telur ke kedutaan. Tapi kali ini mereka justru tenang dan membiarkan Indonesia menangani kasus ini dengan hukum yang berlaku. Tuntutan hukuman maksimal 10 tahun, seumur hidup aja. Selain dukungan penuh terhadap penegakan hukum Indonesia, banyak netizen yang bahkan meminta hukuman lebih berat dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE pasal 14 tahun 2008 yang menyebutkan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Beberapa komentar dari warga Malaysia menginginkan hukuman yang lebih lama. Penjara lama sikit. Penjara seumur hidup pun tak apa. Tolonglah penjarakan depa. Komentar-komentar ini menunjukkan bahwa warga Malaysia sendiri sudah muak dengan kelakuan influencer yang hanya mencari popularitas dengan cara yang tidak etis. Influencer kok begini? Selain marah, beberapa komentar juga menunjukkan nada sarkasme terhadap perilaku influencer yang bersangkutan. Tiba-tiba aku excited nak tengok pakai baju oranye, merujuk pada pakaian tahanan dari Indonesia yang biasanya berwarna oranye. Semoga polis Indonesia penjarakan mereka semua untuk satu tempoh yang lama. Mereka dah termasuk dalam salah satu perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Bahkan ada yang membuat kesalahan influencer ini. 1. Rasuah, 2. Tak menepati masa, 3. Cinggai, 4. M and the gang. Apa tuh? Walaupun ini terdengar seperti candaan, jelas bahwa netizen Malaysia ingin kasus ini ditindak secara serius supaya tidak ada lagi influencer yang menggunakan clickbait berbahaya hanya demi keuntungan pribadi. Dari komentar ataupun video ini guys, saya melihat ya guys ya, rakyat Malaysia ini sangat menjunjung tinggi ya kehormatan negara. Itu yang menurut saya guys ya. Ya, artinya bukan hanya kalau misalnya orang Malaysia melakukan kesalahan di negara orang, artinya itu sudah mempermalukan se-Malaysia mungkin. Seperti itu guys ya. Bukan hanya memalukan dirinya tetapi mempermalukan se-Malaysia, nama negara Malaysia. Sebegitunya begitu guys ya. Kecintaan terhadap kehormatan negara ini ya oleh rakyat Malaysia ini guys ya. Tetapi kalau di Konoha ini kadang ya walaupun memang itu benar-benar salah ya, tetapi dibela begitu guys ya. Oh ini nih rakyat Indonesia nih dibela benar mati-matian begitu guys, walaupun salah seperti itu. Tapi di Malaysia itu seperti itu gitu guys, pemikiran itu luar biasa, dewasa sekali guys ya. Oke. Pelajaran besar. Media sosial bukan tempat main-main. Ya, betul. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa dunia digital bukanlah tempat di mana seseorang bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi.
Hoax yang awalnya mungkin hanya dianggap sebagai prank atau konten hiburan ternyata bisa berujung ke ranah hukum. Ya, berbahaya sekali ya. Pemerintah Indonesia sendiri memang terkenal cukup tegas dalam menangani kasus penyebaran berita palsu, apalagi yang bisa berpotensi menyebabkan keresahan masyarakat. Dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun, ini bisa jadi peringatan keras bagi siapapun, termasuk warga negara asing, untuk tidak bermain-main dengan hukum di Indonesia. Kesimpulan, apakah hukuman akan berjalan maksimal? Sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah Indonesia akan benar-benar memberikan hukuman maksimal, atau akan ada campur tangan diplomatik dari Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini lewat jalur lain? Dari banyak kasus sebelumnya, seringkali ada upaya negosiasi antara dua negara untuk meringankan hukuman terhadap warga negaranya masing-masing. Tapi mengingat betapa geramnya netizen Malaysia sendiri terhadap influencer ini, sepertinya mereka tidak akan keberatan kalau Indonesia menjatuhkan hukuman berat sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi, buat semua orang yang suka bikin konten di media sosial, ingat baik-baik, viral itu boleh, tapi jangan sampai berakhir di balik jeruji besi. Iya betul ya, harus dipahami juga guys ya. Jadi kesimpulannya di video kali ini ya, rakyat Malaysia ini ya, ataupun netizen Malaysia ini sangat menjunjung tinggi kehormatan negaranya guys ya. Apabila ya warganya istilahnya di negara orang lain ya, walaupun warga Malaysia itu sendiri, tetapi kalau melanggar ataupun melanggar undang-undang yang ada di negara tersebut, negara yang lain tadi ya, negara tersebut ya, maka rakyat Malaysia ini malahan mendukung penuh istilahnya hukum yang ada di negara tersebut ya. Contohnya di Indonesia begitu guys ya, dan mengutuk istilahnya influencer ini, bukan malah membela tetapi mengutuk gitu guys ya. Itu yang membuat saya itu luar biasa gitu guys, pemikiran rakyat Malaysia ini, kedewasaan berpikir dari rakyat Malaysia ini guys ya. Artinya tidak membela membabi buta begitu guys, membela walaupun salah ya tetap dibela, tidak ya. Kalau masalah dikatakan salah dan silakan hukum di negara Indonesia. Harusnya netizen Indonesia juga seperti itu gitu guys ya. Artinya walaupun memang salah istilahnya pekerja ilegal misalnya salah ya, tekong mungkin dari Indonesia ataupun Malaysia ini salah misalnya ya, mungkin dari tekong dari Indonesia gitu guys ya, ataupun pekerja ilegal ini dengan cara salah ya kan. Harusnya netizen Indonesia ini ataupun sekelompok orang yang di Indonesia ini tidak melempar telur di kedutaan Malaysia, sebenarnya harus seperti itu ya kan. Tentu dari rakyat Indonesia ini harus mempercayai hukum yang di Malaysia begitu guys ya. Seperti itu ya kan, mempercayai hukum yang ada di Malaysia, karena kejadian itu adalah di Malaysia dan itu melanggar undang-undang di Malaysia ya, memang harus diselesaikan dari pihak Malaysia. Sepertinya harus seperti itu gitu guys ya. Tapi netizen Indonesia ini kadang malahan yang membela, walaupun salah tetap dibela gitu guys ya. Dan semoga video ini bisa membuka istilahnya pemikiran ataupun membuka pikiran-pikiran negatif bagi netizen Indonesia yang mungkin banyak berpikiran negatif tentang negara tersebut ya, misalnya negara Malaysia begitu guys. Semoga Indonesia dan Malaysia selalu damai, akur ya, dan jauhi berita-berita hoax segala macam ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan teman-teman? Boleh komen saja di kolom komentar. Bye bye.